Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Suprion Kicau. Ya, ini tadi pagi pas tanggal merah sebenarnya mau ngerjain, tapi cuaca hujan dan sore jam 3 jam 4 baru ada reda. Tapi ini kayaknya mau hujan lagi nih. Nah, kali ini saya akan nyoba menjawab pertanyaan dari teman-teman di YouTube Suprion Kicau. Cuman saya lupa di video yang mana ya, saya pernah ada beberapa yang nanyakan, Mas gimana pasang kawat supaya kuat gitu ya, gimana masangnya. Nah, di beberapa video udah saya jelasin, cuman tidak ada channel khusus gitu ya. Nah, sekarang saya coba buatkan untuk khusus hanya membahas tentang pemasangan kawat, gimana supaya lebih rapi, kuat ya, dan nggak jebol, dalam artian tekanannya nggak sesuai lah ya, tekanannya sesuai, nggak banyak tekanan yang bilang kalau kita nariknya terlalu kencang juga jebol, kalau kita nggak ketarik yaitu jadinya longgar gitu. Ya, ini umbaran 3 meter ya, 3 meter yang akan saya jadikan tutorial untuk membuat tema tentang pemasangan kawat pada bagian umbaran supaya kuat dan rapi. Oke, pemasangan kawatnya ya, ada beberapa cara, tapi saya selalu gunakan ini karena pertama bisa menghemat siku, yang kedua kekuatan juga terjaga, dan yang ketiga pengerjaan tidak berulang kali gitu. Ya, jadi pertama kita pasang dulu, boleh bagian atas atau bagian bawah. Yang penting dua ini didulukan, jangan langsung samping. Ya, bagian belakang dan depan itu terakhir. Gitu. Ya. Nah, pada bagian bawah ini kadang ada orang yang pengen hemat gitu. Pengen hemat, kawat itu diletakkan di sini. Ya, diletakkan di sini. Kalau dari segi pandangan menurut saya kurang rapi gitu. Ya kan, kurang rapi ya, kurang enak dilihat. Tapi pengennya mendapatkan tempat yang luas gitu. Nah, enggak. Ini kan cuma 4 cm ya. 4 cm. Enggak. Kenapa kita harus mengorbankan 4 cm? Tidak mau mengorbankan 4 cm demi kekuatan yang lebih gitu. Maksudnya gimana? Kawat itu kita pasang di atasnya. Kenapa di atas? Yang pertama, ya. Ini misalkan kawat, ya kan? Kawat kita pasang di sini. Ketika ada beban, ya, ketika ada beban tekanan, dia kalau orang Jawa bilangnya gandulan, ya, pegangannya di sini, gitu, ya kan? Pegangannya di sini. Jadi gelembungnya seolah-olah ini kayak mau lepas, gitu. Tapi kalau kita pasang di atas, begini, ini akan lebih rapi, ya. Nah, ini kan, nih, ketika papan aja saya letakkan di sini, dia udah nyaman duduknya, ya kan, udah enak duduknya, ya, pakai kawat. Nah, kenapa orang ngambil di bawah, ya? Biasanya yang pertama, selain tadi untuk ngemat space, yang paling utama biasanya adalah mengurangi penggunaan besi siku. Ya, bentar saya ambilkan ya. Ya, ini contoh siku yang pendek aja dulu. Ya, kalau kita pasang di sini, otomatis kita pakai siku hanya 1. Ya, kawatnya di bawah, kemudian kawat dari samping masuk di sini. Bener, hemat siku. Ya. Tapi kalau untuk umbaran 3 meter, siku yang kita perlukan berapa sih? Ya, 3 meter, panjang sikunya kan 3 meter, pas 2. Berarti 4 untuk pada bagian bawah kalau yang sering saya pakai. Nah, 4 kalau pasang di sini kita bisa menghemat 2 batang. Berapa sih 2 batang? 2 batang sekitar 7.000 ya. Kalau di Samarinda 7.000, lebih murah. 14.000 kali 2. Ya. Nggak apa-apa lah korban 14.000, tapi kita mau mempunyai kepuasan tersendiri gitu. Kalau kita pasang di atas. Kalau mau pasang di atas kan pertama ini untuk kunci kawat di atas, ya. Terus yang kedua, untuk kunci kawat samping yang kita harus pasang di sini lagi, maka diperlukan dua siku lenjil. Makanya saya tidak pernah memasang itu di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua,
ketika ada beban, misalkan kita mau naruh di sini bak mandi atau apa, kerangkanya yang seperti ini kan agak kesulitan kita masang ya, kalau kita posisinya ngambil di bawah gitu. Tapi kalau misalkan kita pasang di atasnya, ketika ada beban kita taruh di sini, ini nggak masih terkunci dengan ya, tertahan dengan ini. Ketika kita taruh sini lagi masih ada tertahan. Itu yang menjadi perhitungan ya. Nggak apa-apa kita korban, dalam artian bukan korban juga sebenarnya, kan harga kita yang ngatur, tidak ada patokan harga kita mau jual berapa, nggak ada yang ngatur, karena ini resmi jasa tenaga kita sendiri ya. Kecuali kita beli pabrikan jadi, nah itu baru misalkan dari pabrik harganya 1 juta gitu kan, kita jual 1.300.000 atau 1.100.000 ya, di bawah 1 juta kita kekurangan gimana, itu kan udah ada harga jelas. Tapi kalau seperti ini kan kita bisa nyari, bisa ngurangin, dalam artian kita belikan bahan, kemudian belikan kawat keliling, cari kawat yang merek sama dengan harga yang murah kan bisa gitu. Nah itu ya. Nah semua demi pelanggan ya, dalam artian kita ini jualan gitu, jangan sampai jualan kita rusak ya, semua dagangan kita rusak hanya gara-gara satu komentar, satu statement, satu isu yang negatif dari salah satu pembeli gitu ya. Nah otomatis nanti bisnis kita akan hancur, dalam artian kalau memang orang itu memiliki peran gitu ya. Nah ini barang yang dijual Mas Supri bentukannya jelek gitu, ini nyatanya sampai rumah jebol dan sebagainya gitu. Nah itu kan kalau yang berpikir yang tidak suka dengan kita bisa langsung manasin ya kan. Oh ya bener loh, saya pernah ngeliat, padahal belum pernah beli, cuman pernah lihat, tapi karena tidak suka dengan produk saya, dia kan akan membumbui sehingga nantinya menjatuhkan produk saya gitu kan. Nah makanya sebelum itu disampaikan, kita wanti-wanti terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita akan coba pasang dulu ya. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu kalau yang belum subscribe, kemudian aktifkan loncengnya ya, agar video-video terbaru dari produk Supri On Kicau bisa ditonton ya, bisa berkembang, dan saya bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi ya. Harapannya teman-teman di luar pulau sana atau di Samarinda juga tidak masalah ya, bisa berkreasi di rumahnya masing-masing ya, karena dengan adanya model-model seperti ini kita bisa menciptakan lapangan usaha tersendiri ya. Kita lanjut pemasangan kawatnya terlebih dahulu. Saya potong kawatnya, motong biasa ya, nanti saya lihatkan juga proses bagaimana supaya lebih kuat ya. Untuk lebih gampang motongnya, kita ngukurnya dari atas ya. Nah ini kemarin ada yang nanya, Mas kenapa ukurannya 45 nggak lebih dari itu, 50 atau 60 gitu. Kawat ya, kawat ini ukurannya lebarnya 90 cm ya. Ini kawat loket yang saya pakai ini kan lebarnya 90 cm. Nah itu alasan saya kenapa saya bikin standar 45 itu udah, kalau burung murai ngepakkan sayap itu juga nggak sangkut kok gitu, nggak sangkut karena masih lebar gitu. 45 itu hasil dari pembagian 90 tadi, 90 dibagi 2 jadi 45. Jadi ketika kita punya satu kawat yang lonjornya seperti ini ya, ini kita bisa bagi 45 nya untuk bagian atas, kemudian 45 lagi kita gunakan untuk bagian bawahnya. Nah seperti itu alasannya kenapa saya selalu bikin ukuran 45. Tapi saya tidak merekomendasikan untuk murai ya, itu ukuran 30 cm. Kenapa? Karena 30 cm menurut saya agak sempit, kasihan kalau pas terbang sayapnya sangkut kanan kiri kan nggak bagus gitu ya. Takutnya burungnya malah stres, karena kalau udah burung kicau kalau udah stres itu lumayan, kita harus kadang berbulan-bulan untuk membalikan dia stabil kembali ya, karena ingatannya kalau burung kicau itu biasanya tajam gitu ya, apalagi burung kacer ya, pernah kita sakitin, nah itu biasanya ngapal betul gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya bagi 2 dulu. Oke, teknik pertama dari pemotongan ya. Dari pemotongan supaya kenceng gimana? Oke, kita lihat ya, samping di sini dulu. Ini kita ambil setengah ya,
kita ambil tengah, kemudian kita luruskan ya. Ini saya sambil megang tripod sendiri ya. Nah, ini juga kita ambil tengah gitu. Fungsinya apa? Ketika kita tarik, ini kita tarik ya, ini melengkung nih, kelihatan melengkung nih. Ketika ini ditahan kemudian ditarik, dia bisa lebih kencang ya, itu bisa lebih kencang ya. Kita dapatkan ukurannya 45 cm, kita taruh di sini. Nah, ini kita bikin seperti ini. Sama teknik di ujung juga, ini jangan pol gini ya, karena kalau udah pol gini yang di sana pasti nggak kebagian. Nah, ini kita bikin, ambil segaris ini ya kan? Lihat jari saya ya. Nah, ini kita ambil segini, nanti di sana kita berusaha narik sekuat mungkin tapi jangan sampai putus gitu. Nah, itu supaya kuat ya. Oh, nanti aman nggak dengan goyang di bagian. Kalau ini kan kerangka udah kita kunci, kerangkanya insya Allah nggak goyang. Nah, sisi kanan kiri kan dapatnya seperti itu. Nah, itu setengah-setengah ya. Ini juga setengah. Ini dapatnya setengah. Ini dapatnya juga setengah. Jadi ketika kita tarik dia pasti lebih kencang nantinya. Ya. Untuk pemasangan siku angelnya ya seperti biasa aja di tutorial sebelumnya, kita pasang di daerah sini dulu. Ya, pinggir ini. Oke, kalau kita lihat ini ya seperti ini. Nah, di sini beberapa kali saya jelaskan di tutorial saya ya. Nih, ketika masang paku ini kita nggak usah ngirit paku ya, karena produk yang kita jual akan kita buat semaksimal mungkin supaya pelanggan tidak kecewa. Kita bikin agak rapat ya. Nah, saya pernah bilang di video saya, kita bikin satu bulan. Nah, ini. Nah, ketika kita pasang, nah ini kan masih ada sisa nih. Jadi saya nggak tarik full. Kenapa? Karena nanti di sini kita lihat. Nah, di sini, wah ini tipis banget. Tapi ketika kita tarik ini bisa. Nah, pakai tenaga kita ini, ya. Nah, jadi kawatnya ini lebih kencang, tuh. Ya. Nah, kawatnya lebih kencang. Ya, seperti itu. Itu teknik pertama berikutnya ya. Teknik pertama tadi potongnya, nah teknik berikutnya ini cara makunya. Jadi pakunya kasih sedikit-sedikit, jangan volkan mentok supaya masih bisa ditarik. Oke, lanjut, nanti saya review lagi bagaimana hasil berikutnya ya. Ya, ini udah terpasang wall angelnya, siku wall angelnya ya, seperti ini. Dan ini kalau kita lihat ya kuat ya. Nih, karena tadi kita pasangnya benar-benar ikut narik gitu ya. Nah, ini alasannya kenapa saya selalu pakai kawatnya di atas, supaya ketika ada tekanan seperti ini masih dikunci dari sini, di sini, kemudian dari kerangka ini juga nanti dikunci, dan ini. Jadi kalau kita pasang di bagian bawah, blek cepat ambrol, menurut saya sih seperti itu. Terus kemudian juga kurang rapi, kurang enak kalau kita ngelihat kerangkanya itu di bawah gitu. Nah, kemudian di bawah sini memang kita akan boros. Ya nggak boros sebenarnya kan, cuman tadi saya jelasin kalau 3 meter kan kita perlu 2 batang lagi untuk sebelah sisi. Nanti di sini untuk menjepit posisi kiri kan kita perlukan siku di sini. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Mudah-mudahan video singkat ini bisa
memberikan jawaban tentang bagaimana memasang kawat yang rapi, kenceng, kemudian enak dipandang dan tidak gelembung ya. Dan mudah-mudahan ini cukup bermanfaat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di YouTube. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mensupport channel YouTube Suprion Kicau, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berkah dan halal. Ya, salam sukses untuk semuanya dan salam kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.